Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang kenaikan labanya cukup bagus ya. Karena sebelumnya kecil, setelah itu dia naiknya berkali-kali lipat ya. Dan yang paling menariknya tuh emiten ini sedang sideways, dan yang paling bagus tuh ini urusan arah tuh dia paling seneng ya. Naiknya gila-gilaan kalau urusan arah, dan banyak banget gap up ya yang mungkin suatu saat bisa ketutup ya. Oke, sebelum bahasan utama seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham ASA ya, atau Cilacap Samudra Fishing Industry. Nah, ini salah satu perusahaan di bidang perikanan ya yang ada di bursa kita. Kita lihat ya untuk harganya hari ini close di 100 ya, 100. Kemarin yang paling terendahnya ini di range 70-an ya, dan ini udah naik dari 70 naik ke 100 teman-teman ya. Itu masih sideways, statusnya harus sideways. Nah, kita lihat ya untuk beberapa data mungkin bisa nambah ya. Kita lihat seasonality-nya. Karena emiten ini baru IPO jadi belum bisa begitu banyak ya kita tambah menggunakan seasonality, jadi masih 1 tahun belum ada ya teman ya. Jadi kita abaikan. Nah, kita lihat ya. Nah, di sisi insidernya ini menarik ya. Memang ada yang jualan ya. Ini Mestika Arta Nigra ini jualan sekitar min 4,45% ya. Ini jualannya dari 15 ya, turun tinggal 10. Nah, kita lihat ya sisi insidernya memang ada jualan dari Mestika ya, Arta Nigra. Kita lihat untuk komposisinya di sini sudah 10 ya ini ya, jadi belum berubah. Jadi untuk pengendalinya ini ASA Fortuna Corpora ini sekitar 30%, masyarakat 25%, Mestika ini 10 ya, karena ini belum ini. Terus inti sukses ini 15, ada Elin Sutiondo, Ervin Sutioso ya. Sutioso ini 7,5 teman-teman. Nah, sini sebenarnya untuk jumlah yang saya sudah mulai berkurang ya. Ini menarik, catatan menarik ya. Nah, tinggal nunggu kecilnya ya, sudah mulai berkurang. Nah, kalau kita lihat di insidernya tadi jualannya tanggal 23 ya. Nah, sorry 21. Kalau kita catin di bid 21 Maret berarti di range ini teman-teman. Berarti 2 kalinya biasanya. Plus 2 berarti di range ini ya jualan. Nah, ini sebenarnya kalau kita tarik dari harga IPO sebenarnya udah mendekati harga IPO ya. Nah, ini dari harga IPO nya kan dengan sini ya. Nah, sekarang sudah masih di bawah ya, di bawah harga IPO nya, atau sama lah di bawah harga IPO nya untuk harga saat ini 100 ya. Nah, dari suatu seperti itu. Nah, kita lihat untuk company profilnya ini perusahaan di bidang perikanan ya, kita lihat. Nah, ini PT Cilacap Samudra Fishing, dia bergerak di bidang perikanan ya. Ini ya seperti ini. Core bisnisnya itu aja ya, perikanan. Dia supplier perikanan ya, produk perikanan. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan yang paling terbaru ya, atau kuartal 4. Ini sudah pakai kuartal 4 ya, 31 Desember 2002 ya, disajikan dalam bentuk rupiah, jadi kita nggak usah nambahan lagi. Nah, kalau kita bandingkan ya secara year to year, ini tumbuh ya dari 3 tahun, dari 2020, 21, 23 ini tumbuh ya, dari sebelumnya 65 naik ke 117, naik ke 218. Artinya dari segi aset tumbuh ya selama 3 tahun terakhir ini. Nah, semoga di 2003 juga sama ya, tumbuh juga. Terus untuk liabilitas ini cenderung turun teman ya. Liabilitasnya turun dari sebelumnya 66 naik
ke 71, setelah itu naik ke turun ke 39, artinya untuk likuiditasnya cenderung turun teman-teman ya. Jadi likuiditas turun, aset naik, harusnya ekuitas juga naik ya. Nah, dari segi ekuitas sama ya. Ini ada kenaikan dari sebelumnya rugi ya, rugi 970. Setelah itu naik ya ke 46 miliar, setelah itu naik hampir 2 kalinya ya, 179 miliar ya. Ini kenaikan dari segi ekuitasnya teman ya. Nah, yang paling bagus ini tuh di ini ya, di laba bersihnya tuh meningkatnya signifikan ya. Nah, kita lihat ya, sisi penjualan ini juga naik ya, hampir 100% ya, 150 lah, 150% kenaikan ya. Dari sebelumnya 200 miliar naik ke 449. Nah, ini kenaikannya ya, 449 miliar, artinya ada naik ya sekitar 100% lebih teman-teman ya. Tapi beban pokok juga naik teman ya, dari sebelumnya 172 naik ke 402 miliar ya. Nah, jadi untuk laba pokoknya naik hampir 2 kali, dari sebelumnya 28 laba kotornya ya, laba kotornya dari 28 miliar naik ke 28 miliar naik ke 47 miliar ya. Jadi 100% kenaikan dari laba kotornya ya. Nah, untuk semuanya kalau kita lihat untuk laba bersihnya ini sekitar 18,2 ya, 18,2 miliar. Kalau kita bandingkan selanjutnya naik signifikan ya, dari sebelumnya 86 juta naik ke 18 miliar. Nah, artinya ini ada kenaikan sekitar 2000-an lah ya, 2000 kali ya, 2000% kenaikan dari sisi labanya teman ya, sisi laba bersihnya. Nah, untuk IPS nya juga sama ya, ini juga ada kenaikan dari sebelumnya 0,05 naik ke 4 ya, jadi ada sekitar 500% ya, atau 5000% bahkan ya, mungkin 500% kenaikan dari sisi IPS nya sendiri teman ya. Jadi labanya naik ya sekitar 20%, IPS nya naik sekitar apa ya, kalau 4 ke ya, sekitar ini ya 500% teman ya, 50 kalinya lah ya, berarti 5000 ya, 5000% untuk IPS nya ini kenaikannya. Nah, signifikan banget ya. Nah, karena ini emiten EPO ya, jadi kita belum bisa lihat apakah nanti dia akan bagi dividen, belum ada historical ke belakang ya. Semoga bagi dividen ya. Terus untuk cash flow operasional, nah ini yang kurang begitu bagus ya, cash flow-nya masih rugi teman ya. Nah, sekitar 59 miliar ya, ini yang kurang bagusnya ya. Semoga segera ada perbaikan kinerja ya. Nah, ini pos yang paling terbesar tuh di ini ya, pembayaran cash kepada pemasok dan operasional lain sekitar 476 yang paling tinggi. Kalau kita bandingkan secara itu ya, ini naik 100% lebih juga ya kenaikannya ini. Saat ini mampu tertekan ini bagus ya sebenarnya, karena kas dari pelanggan cukup tinggi, cuma operasionalnya terlalu mahal ya. Nah, ini perlu ditekan ya. Nah, kalau kita bandingkan saya itu ya, ini sangat jomplang ya, sebenarnya sangat jomplang. Nah, ini aja sih yang buruk ya, cash flow operasionalnya masih minus dulu ya. Nah, karena di tahun lalu masih bagus, sekarang minus ya di 59 miliar ya. Yang paling tertinggi ya ini pembayaran cash kepada masuk ya. Oke, dari sisi fundamental kurang lebih seperti itu. IPS naik, laba bersih naik, cuma yang paling buruk CF nya ya, atau cash flow nya operasionalnya kurang bagus ya. Nah, kita aja untuk harga sahamnya. Nah, ini kalau lihat ya di atas ini, kalau urusan arah ini dulu rajanya ya, sangat ketika EPO 2 arah banget, dan setelah itu ambiar, setelah itu masih naik ya, arah-arah lagi, setelah itu turun ya. Nah, di turun ini dia bikin banyak ya, banyak gap up. Apakah nanti akan tutup ya, kita lihat ya, karena waktu gap up di sini ditutup di posisi ini ya. Nah, ditutup. Nah, semoga sama ya, waktu gap up di sini ya, harapan kita ditutup juga ya, cuma kita nggak tahu kapan akan ditutup ya. Nah, ini sebenarnya harganya saat ini sudah sideways ya, sudah sideways
Nah, ini dia muncul channeling ya di sini. Nah, di run itu ya, dia nggak geraknya belum ya nggak jauh-jauh itu ya dari awal tahun ya, atau dari Januari seperti itu pergerakannya ya. Nah ini, jadi sekarang sudah mulai naik. Nah ini sebenarnya sudah di resistnya ya, kemungkinan kalau nanti bisa mampu jalan akan menuju ke resistnya sini dulu. Kalau mampu jebol bisa akan menuju resist berikutnya ya. Nah strateginya gimana mas ya? Strateginya kalau saham yang bentuk channel gini, cara manfaatin ya, teman nyari yang base terendah di channelnya ya. Nah, contohnya terendahnya itu di area sini ya, beli di area sini, dia ketika dia naik di area balance nya ya, atau di tengahnya lebih, berarti kan kita udah cuan ya. Nah, ataupun nunggu jebolnya ini, kalau cuma mau jebol kita hold, cuma kalau nggak mampu kita jual. Kenapa? Ada potensi balik lagi ke range bawahnya sini. Bagi pertama seperti itu. Terus berikutnya kalau mau aman ya di area sini, karena support terakhirnya di area sini ya. Ini paling terendah di area 70-an. Nah, cuma nggak tahu apakah akan turun ke situ atau enggak. Cuma sebenarnya dari range ini sudah di harga waktu IPO ya, awal IPO sini sama ya, di range 100-an. Jadi sebenarnya di range spesiologis ya, harga spesiologisnya. Nah di area itu strateginya seperti itu ya, nunggu di area sini ataupun manfaatin di area sini ya, ataupun teman bisa aja nunggu sampai break jebol area sini. Kenapa? Nanti biasanya kalau jebol resistnya kemungkinan akan mencari resist baru gitu ya. Nah sisi ini sisi balarmologi selama seminggu ya. Ini ada BQ, ada EP, ada YP yang 3 top bayarnya ya. Kalau 2 minggunya BQ ya, masih BQ aja ya, berarti sini mungkin pemainnya BQ, SQ, YP ya, kemungkinannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk resumenya secara fundamental sebenarnya oke ya, asetnya tumbuh, likuiditasnya tertekan turun, terus laba ruginya juga bagus ya. Untuk labanya juga naik sampai 2000%, untuk EPS-nya juga naik 5000%. Nah, yang kurang bagus secara di laporan keuangan tadi CF-nya ya, atau cash flow-nya itu yang masih minus ya, masih minus, itu aja kurang bagus. Setelah untuk secara bisnis menarik ya, ini bisnis perikanan artinya masih di masa yang datang tuh masih oke, akan tetap eksis ya, karena produk makan akan dibutuhkan terus menerus ya. Bahkan kemungkinan besar yang produk, kalau nanti dia produk beku itu akan ini ya, menarik di masa yang datang ya. Nah, sisi bisnisnya menarik, terus seasonality-nya kita belum bisa gunain ya, karena belum ada setahun itu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk resumenya. Kalau teman tertarik dengan meta ini, jangan lupa cek kembali ya. Oke, kalau teman ada pertanyaan ataupun request emiten yang mau dibahas, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau saya bisa, saya akan coba bikin untuk pembahasannya ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.